Allahu Akbar, Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Komisaris Utama dan seluruh jajaran Dewan Komisaris, rekan-rekan Direksi Rekonsat, dan insan Rekonsat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita semua kesempatan berkumpul dan bertemu melalui media ini dalam acara silaturahmi Idul Fitri 1441 Hijriah. Kita harus lebih bersyukur lagi karena kita masih bisa bertatap muka walaupun saat ini kita berada di rumah masing-masing. Saya berharap Komisaris Utama, jajaran Dewan Komisaris, jajaran direksi, dan insan Rekonsat semua tetap dalam keadaan sehat, bersemangat, dan selalu berbahagia bersama keluarga, khususnya dalam kita merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1441 Hijriah. Melalui kesempatan yang baik ini, izinkan saya mewakili direksi dan manajemen Rekonsat menghaturkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan tahun ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang menjadi lebih beriman dan bertakwa. Insya Allah kita semua kembali suci. Dan oleh karena itu, marilah kita maknai kesucian ini sebagai lembaran baru kehidupan yang akan kita isi dengan kebaikan dan kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Amin. Insan Rekonsat yang kami cintai dan kami banggakan. Hari ini sudah lebih dari 2 bulan kita bekerja dari rumah. Work from home. Tanpa kita sadari, saat ini kita sudah mulai terbiasa bertemu, berdiskusi, atau rapat melalui media yang luar biasa ini. Terbiasa berdiam diri di rumah, memakai masker kalau hendak pergi keluar rumah, selalu membawa hand sanitizer, mencuci tangan, dan lain-lain. Itulah sebagian dari kondisi new normal yang sudah kita jalani. Dan ternyata, sampai saat ini, kita tetap hidup. Walaupun tentu saja, kehidupan yang kita rasakan saat ini terasa belum sebaik kehidupan normal sebelum ini. Rekonsat, perusahaan tempat kita berkarya dan beramal jariah ini, juga tetap eksis. Walaupun terus dibayangi ketidakpastian keberlangsungannya karena kondisi pasar saat ini yang tidak menentu. Bagaimana kita harus merespon keadaan new normal ini? Masih ingat tentang konsep ERO, Event, Respon, Outcome, yang sudah kami paparkan dalam beberapa pertemuan sebelum ini. Di era disruptif saat ini, Rekonsat beruntung karena sudah terbiasa merespon perubahan lingkungan di sekitar perusahaan. Tentunya kita masih ingat di tahun 2018 yang lalu, kita sudah melakukan langkah transformasi perusahaan, turnaround, karena adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Adanya Permen ESDM yang terkait dengan sertifikasi kompetensi perusahaan dan engineer. Adanya Permen BUMN yang terkait dengan program sinergi BUMN yang mendelusi pasar Rekonsat di lingkungan PLN. Serta adanya peraturan direksi PLN tentang pengadaan barang dan jasa yang menyatakan Rekonsat bukan sebagai perusahaan afiliasi yang bisa ditunjuk langsung oleh PLN. Kita sudah berpengalaman merespon perubahan tersebut dengan baik. Sadarkah kita semua bahwa saat ini Rekonsat mempunyai perizinan yang lengkap? Hampir semua engineer-nya mempunyai sertifikat kompetensi, mempunyai kantor di lokasi yang strategis dan sangat nyaman untuk bekerja.
mempunyai seragam yang diminati oleh para klien kita, mempunyai image sebagai perusahaan yang baik karena kualitas pekerjaannya, mempunyai networking yang luas, serta menjadi salah satu tempat bekerja dengan suasana kekeluargaan yang luar biasa. Ini semua menjadi modal untuk kita agar bisa menjadi leading consultant company dalam memasuki new normal yang ditetapkan pemerintah saat ini. Insan Reconsult yang kami cintai dan kami banggakan. Saya mengamati kejadian, mengamati berita dalam kehidupan sehari-hari selama 2 bulan WFH ini. Hampir setiap hari, saya menerima kiriman paket dari JNE yang berupa kiriman paket makanan atau kue-kue, kiriman dokumen yang harus saya tanda tangani, kiriman masker dari teman-teman, dan lain-lain. Saya juga harus bolak-balik hampir setiap hari ke JNE untuk mengirim dokumen-dokumen yang sudah saya tanda tangani. JNE adalah salah satu perusahaan ekspedisi yang bisa survive dan bahkan tumbuh berkembang dengan baik di era new normal ini karena melakukan penyesuaian dan menjaga pelayanan dengan baik. Saya juga membaca berita di CNN Indonesia tentang KFC, gerai rumah makan fried chicken, yang terpaksa menutup 115 gerainya, merumahkan 4.988 karyawannya, dan untuk karyawan yang masih aktif bekerja sekitar 4.847 orang, harus rela dipotong gajinya untuk menjaga kelangsungan hidup KFC. Ini terjadi karena pendapatan KFC merosot 25-50% sebagai dampak adanya pandemi corona ini. Tetapi karena KFC konsepnya menunggu pelanggan yang datang ke gerainya itu, maka di masa pandemi corona ini akhirnya tidak banyak pelanggan yang datang dan berakibat pendapatannya menurun drastis sehingga banyak sekali gerai yang harus tutup karena tidak sanggup lagi memenuhi biaya operasionalnya. Saya juga melihat ada beberapa toko kue, bakery yang menjual produk kue tahan lama seperti brownies dan bisa dipesan secara online sebagai paket untuk bertukar bingkisan lebaran yang praktis. Bahkan sampai mereka kewalahan menerima pesanan yang banyak dan harus ditolak karena pesanannya melebihi kapasitas produksinya. Contoh-contoh tadi adalah beberapa bidang usaha atau perusahaan yang merespon kondisi pandemi corona atau new normal ini dengan outcome yang baik dan yang tidak baik. Insan Reconsult yang kami cintai dan kami banggakan. Bagaimana dengan Reconsult dalam menghadapi era new normal ini? Tadi sudah saya sampaikan, kita mempunyai modal yang cukup untuk menjadi leading consultant company di era new normal ini. Sekarang tergantung kita bagaimana merespon era new normalnya. Oleh karena itu, ayo, Insan Reconsult, mari kita bersama-sama pikirkan apa yang harus kita lakukan agar Reconsult terhindar dari kemungkinan terburuk di era new normal ini. Bahkan sebaliknya, kita harus bisa memikirkan agar Reconsult bisa memanfaatkan era new normal ini untuk menjadi perusahaan yang tumbuh berkembang, menjadi perusahaan konsultan yang besar, terpercaya, dan sumber pemberi solusi. Semua insan Reconsult harus berkontribusi maksimal untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Karena Reconsult bukan hanya tempat kita menjemput rezeki, namun Reconsult juga adalah rumah kita, keluarga kita yang harus kita bela dan kita jaga bersama. Manajemen menunggu ide-ide segar dan terobosan agar kita dapat cepat berlari menyongsong era new normal ini yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Kita berharap PSBB di DKI Jakarta akan segera berakhir pada tanggal 4 Juni ini. Itu artinya, insya Allah pada hari Senin tanggal 7 Juni 2020, kita semua sudah bisa bekerja kembali di kantor. Work from office. Ayo semua. Jangan sampai WFA membuat kita terlena. Sisa waktu kita ber-WFA sekitar seminggu lagi.
harus kita isi untuk mempersiapkan diri memasuki era new normal. Sekali lagi, jangan kita terlena dan membuat waktu kita terbuang percuma. Kita juga harus lebih fokus untuk segera menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan. Jangan ditumpuk menjelang due date-nya, agar kita punya waktu yang cukup untuk membuat kualitas pekerjaan yang ultimate, sekaligus memaintain klien-klien Reconsult agar tetap setia dan engage. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi apapun, Reconsult selalu menjadi great place to shop bagi klien kita. Ayo kita pikirkan bersama langkah-langkah taktis, strategis yang harus dilakukan agar kita tetap mendapatkan proyek, pekerjaan baru, dan usaha yang selama ini kita jalankan, baik dari klien lama maupun dari klien baru. Kita juga harus memikirkan usaha-usaha baru, baik yang terkait dengan bidang engineering atau bidang lainnya agar ketahanan usaha kita lebih kokoh. Kita juga harus yakin kalau kita berusaha dengan baik, maka di setiap kesulitan yang dihadapi akan ada kemudahan yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi. Akhirnya, mari kita saling asuh, serta lebih mempererat tali silaturahmi di antara kita untuk kemajuan bersama. Kita juga boleh merenung sejenak apa saja yang sudah kita capai sejauh ini, yang harus selalu disyukuri dan memotivasi kita untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu mendapat taufik, hidayah, dan bimbingannya agar Reconsult menjadi perusahaan konsultan yang bertumbuh kembang dan menjadi perusahaan terpercaya. Reconsult, kita berbenah, kita berubah, dan kita siap menggapai kesuksesan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله